guys, welcome back again. Guys, balik lagi bareng aku Amelia di sini, dan khusus untuk hari ini pembahasannya itu berbeda. Tidak seperti pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya ataupun yang lain-lainnya. Nah, di sini kalian juga pasti sudah tahu ya apa yang ingin aku bahas. Kalian juga udah baca di judulnya ataupun juga lihat di thumbnailnya. Aku tiba-tiba saja ingin membahas masalah ini, juga ingin memberikan informasi kepada kalian, membagikan informasi kepada kalian, memberitahukan apa yang aku tahu kepada kalian untuk sebagai ilmu juga. Bahwa sebenarnya tuh kita tuh sebagai manusia memang unik sekali gitu kan. Keunikan yang aku maksud di sini tuh adalah keunikan yang bermacam-macam, bukan hanya untuk 1, 2, 3 hal aja, tapi keunikan-keunikan yang lainnya yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia ataupun tiap-tiap individu di dunia ini. Keunikan yang aku maksud itu bukanlah merupakan 1, 2 keunikan, tetapi keunikan-keunikan yang lainnya yang dimiliki oleh tiap-tiap orang ataupun tiap-tiap individu yang berbeda di dunia ini. Dan salah satu keunikannya itu merupakan keunikan psikologis. Dan kalian tahu tidak apa itu psikologis? Psikologi adalah kondisi yang berkaitan dengan pikiran dan fenomena mental sebagai materi pembelajaran psikologi. Nah, jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seseorang ataupun tentang manusia, yang dimana mempengaruhi perasaan, sifat, pikiran, dan hal lainnya lagi. Nah, psikologi juga mampu untuk mengetahui kesehatan mental dari seseorang. Kesehatan mental itu sangatlah penting dalam menentukan bagaimana respon dari seseorang menghadapi kondisi yang tak terduga. Namun, ada banyak orang yang mengalami gangguan psikologis yang bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti faktor lingkungan, genetik, kebiasaan, hingga faktor biologis. Nih ya, orang-orang yang mempunyai gangguan psikologis tidak bisa dinilai bahwa seseorang itu baik-baik saja, dinilai dari keadaan fisiknya yang baik-baik saja. Namun, seseorang yang mempunyai gangguan psikologis, orang-orang yang mempunyai gangguan psikologis dapat diketahui dari kesehatan mentalnya, seperti bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berpikir, dan juga bertindak terhadap apapun itu. Lalu apa saja sih macam-macam gangguan psikologis itu? Ada salah satu gangguan psikologis yang memang sering diderita oleh banyaknya orang di dunia ini, oleh sebagian orang di dunia ini, yaitu adalah depresi. Untuk depresi ini mungkin perempuan lebih banyak yang mengalaminya kebanding dari laki-laki, yang mana bisa ditandai dengan rasa sedih yang terus-menerus, kehilangan minat pada segala hal, merasa tak berguna, sulit fokus, hingga mengalami gangguan makan dan juga pola tidur. Dan juga orang yang mengalami gangguan depresi itu bisa merasakan keluhan secara fisik. Serta depresi itu sendiri bisa terjadi secara berulang ataupun juga terus-menerus, dan bisa dalam jangka waktu yang lama ataupun dalam jangka waktu yang pendek. Jika seseorang tidak bisa mengendalikan depresinya, maka itu bisa berakibat buruk pada dirinya. Namun, jika memang seseorang itu tidak bisa mengendalikan depresinya, setidaknya dia membutuhkan dukungan dari orang lain, seperti keluarga, teman, sahabat, kekasihnya, ataupun dari siapapun itu orang yang dia percaya. Kedua, kepribadian ganda. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu atau juga sudah tidak asing lagi dengan kepribadian ganda. Banyak sekali film-film yang membahas tentang seseorang yang mengalami kepribadian ganda. Nah, seseorang yang mempunyai kepribadian ganda dapat mengalami beberapa episode ekstrim yang berbeda di hidupnya. Orang yang mempunyai kepribadian ganda dapat merasakan perasaan sedih yang amat mendalam, juga dapat merasakan perasaan bahagia yang amat mendalam pula. Jadi, jika seseorang yang mengalami
kepribadian ganda tersebut tengah menangis, tengah merasakan perasaan sedih yang amat bersedih bagi dirinya. Namun secara tiba-tiba, hanya dalam hitungan detik ataupun hitungan sekon saja, dia bisa langsung berubah, merasakan perasaan bahagia yang amat dalam banget, melupakan perasaan sedih yang tengah dia alami. Langsung bisa ketawa-ketawa gitu aja, tanpa adanya hal yang jelas. Nah, di seluruh dunia, WHO mencatat orang yang mempunyai kepribadian ganda itu ada 45 juta orang. Jadi, perlu penanganan yang efektif untuk mengendalikan tahapan akut dan juga mencegah terulangnya episode ekstrim gitu. Ketiga, skizofrenia. Ada sekitar 20 juta orang yang mengalami skizofrenia. Skizofrenia dapat dicirikan dengan adanya distorsi pikiran, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku. Serta biasanya orang yang mengalami skizofrenia juga bisa mengalami gangguan halusinasi dan juga delusi. Gangguan halusinasi dan delusi yang mereka rasakan benar-benar sangat mengganggu kehidupannya. Bahkan sampai ada yang dimana mereka tuh tidak bisa membedakan kehidupan nyata yang sedang mereka alami dengan hanya itu sebagai delusi saja dan juga halusinasi saja. Mereka bahkan tidak bisa membedakan kedua hal tersebut. Jadi mereka bisa terkurung di halusinasi dan delusinya mereka yang mereka anggap sebagai kehidupan ataupun dunia nyata. Umumnya seseorang mengalami skizofrenia di akhir umur remajanya mereka dan juga menjelang dewasa. Keempat, cemas berlebih ataupun rasa cemas yang berlebih. Dalam dunia medis, macam-macam gangguan psikologis yang berkaitan dengan rasa cemas berlebih disebut sebagai GAD. Berbeda dengan rasa cemas pada umumnya, orang-orang yang mempunyai GAD ini, mereka akan mengalami rasa cemas yang berlebih, di mana mereka akan mengkhawatirkan sesuatu hal secara berlebihan, yang dimana bisa berakibat kepada apa yang sedang mereka kerjakan tidak akan berakhir dengan baik. Mereka akan selalu mengkhawatirkan apapun secara berlebihan. Mereka akan merasa sangat ketakutan jika hal ini tidak bereslah, jika hal ini akan berakhir demikianlah. Pokoknya rasa cemas yang benar-benar akan mengganggu ke kehidupannya mereka. Yang kelima adalah OCD, yaitu Obsessive Compulsive Disorder yang disingkat sebagai OCD. OCD ini mengakibatkan seseorang mempunyai ataupun mengalami obsesi dan juga pikiran repetitif secara konstan. Bahkan pikiran tersebut sering memunculkan perilaku-perilaku yang tidak berguna ataupun tidak beralasan. Nah, banyak banget orang yang mengalami OCD, mereka bahkan sadar apa yang mereka perbuat itu tidaklah beralasan. Namun, mereka sangat sulit untuk menghentikannya. Contohnya seperti kayak ada orang yang dimana mereka suka mencocokkan barang sesuai dengan warnanya. Semisalnya mereka mencocokkan warna merah harus dengan warna merah lagi. Jika saja ada satu warna saja yang nyempil, mereka tidak akan suka dan mereka akan mengulanginya lagi dari awal, mencocokkannya kembali seperti apa yang mereka harapkan dan menjauhkan apa-apa yang memang tidak seharusnya itu berada. Dan contoh lainnya lagi, ada juga yang dimana orang itu akan merasa sangat tidak nyaman jika dia membuka sesuatu ataupun kayak sebuah minuman dan juga makanan yang dimana itu semisalnya makanan ataupun minuman itu dalam kemasan yang botol yang dimana saat dibuka itu masih tertempel seperti kayak stiker, label ataupun apapun. Nah, mereka tidak akan suka. Mereka ingin semuanya bersih seperti apa yang mereka harapkan, walaupun hanya secuil saja, padahal itu sama sekali tidak mengganggu. Bahkan ada juga yang dimana mereka tuh seperti kayak maniak kebersihan, yang dimana jika mereka harus keluar rumah, mereka harus dalam keadaan benar-benar bersih dan juga terjaga. Dan begitu pun sebaliknya, jika mereka ingin memasuki rumah ataupun ingin masuk rumah, mereka juga harus dalam keadaan yang benar-benar bersih. Dan setahu aku, jarang banget orang yang memiliki maniak kebersihan seperti itu untuk keluar rumah ya. Bahkan jangankan kayak gitu, ada kotoran dikit aja, secuil aja, ataupun kayak ada debu yang nempel di kacanya dikit aja, mereka akan merasa risih, merasa tidak akan pernah suka, dan bisa berkali-kali untuk membersihkan area yang kotor itu hingga benar-benar bersih seperti apa yang mereka harapkan. Yang keenam ada autis atau autism.
Spektrum autis termasuk salah satu gangguan perkembangan yang dapat menyebabkan gangguan psikologis. Biasanya autis terdeteksi saat anak masih kecil. Tapi jika tidak segera ditangani, maka dalam jangka waktu panjang akan menghambat fungsi dan kematangan sistem saraf pusat. 7. Gangguan narsisistik yang diangkat dari kata narsis gitu. Jika ada seseorang yang menunjukkan rasa ingin dikagumi secara berlebihan atau terus-menerus merasa superior, seperti kayak mereka itu paling wah, paling wow gitu. Bisa jadi itu merupakan gejala gangguan narsisistik. Ketika tidak mendapatkan apresiasi ataupun pujian seperti apa yang mereka harapkan, mereka akan merasa kecewa sangat dalam. Mereka akan merasakan kecewa yang luar biasa. Nah, gangguan psikologis yang aku sebutkan tadi, itu jika tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan masalah yang lebih di kemudian harinya. Bahkan kan sampai dicap gila orang-orang yang memiliki gangguan-gangguan seperti itu. Jadi, kesehatan mental itu sangatlah penting. Makanya harus menjaga kesehatan mental kita agar tetap dalam kondisi prima, agar tetap dalam kondisi sehat seperti ya pada umumnya gitu. Dan juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental seperti itu, harusnya kita tidak boleh menghujat mereka ataupun kayak mengasingkan mereka, tetapi kita harus support mereka, beri dukungan kepada mereka agar mereka bisa terbebas dari gangguan psikologisnya. Karena orang-orang seperti itu membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar, dukungan dari orang-orang yang memang mereka percayai, mereka cintai gitu. Jadi perhatikanlah orang-orang di sekitar kalian ataupun juga perhatikan diri kalian sendiri. Bisa saja salah satu gangguan psikologi yang aku sebutkan tadi ada di orang-orang sekitar kalian ataupun di diri kalian sendiri gitu ya. Dan untuk kalian yang mempunyai gangguan psikologis, aku harap di sini tuh kalian jangan sampai terlalu kayak gimana gitu. Jika kalian tengah mengalami masalah yang berat ataupun segala macam, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu dipikirkan sampai mendalam banget. Coba saja untuk utarakan semua masalah ataupun beban pikiran yang memang itu menjadi faktor utama dari gangguan psikologis tersebut. Coba saja kalian adakan seseorang yang memang bisa kalian percayai untuk kalian ajak diskusi ataupun untuk kalian ajak curhat gitu. Tapi jika memang tidak ada seseorang yang bisa kalian ajak curhat, maka kalian bisa datangi psikolog ataupun juga psikiater. Jadi jika kalian mempunyai tekad yang kuat untuk sembuh dari gangguan psikologis kalian, tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa benar-benar sembuh dari gangguan itu. Makanya di sini kalian coba untuk hubungi psikiater gitu kan. Ikutin saran-saran dari mereka dan juga coba jalani kehidupan ini. Anggaplah kehidupan ini tuh senang gitu, seperti apa yang kalian inginkan, walaupun nyatanya tidak demikian. So, mungkin segini dulu aja video pembahasan ataupun berbagi informasi dari aku kali ini. Semoga saja kita dalam keadaan mental yang sehat ya gitu. Terus juga aku mau mengucapkan thanks for watching. Untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, nantikan terus video-video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.